Oke, apa sih sebenarnya grid itu? Mungkin teman-teman baru mendengar, ada yang namanya grid dalam henna. Oke, grid itu adalah susunan rangka atau kerangka yang akan dibangun di, tangan, di media, itu, dengan menggunakan, garis-garis sebagai panduan, baik itu garis, horizontal ataupun vertikal, oke. Nah, grid ini digunain sebagai alat bantu untuk, nanti desainnya mau dibuat apa sih ke dalam tangannya gitu kan. Nah, mau dibikin, objek apa aja sih yang bakal masuk ke dalam tangan. Jadi, akan membentuk desain yang, apa namanya tuh, eee, lebih nyata, oke. Nah, dari elemen-elemen yang, eee kita pelajarin kemarin, ini akan kita masukkan ke dalam grid. Oke, teman-teman bisa mungkin ini yang, materi pertama untuk kita yang desain-desain basic elemennya ya. Oke. Nah, inilah yang akan kita masukkan dalam grid. Grid itu seperti apa sih bentuknya, Mbak Uli? Oke, mari kita mulai. Sebelumnya, mungkin teman-teman belum tahu ya, grid itu sebenarnya desain yang akan kita pakai, contohnya di desain yang seperti apa, yang full design biasanya dipakai. Oke, salah satu contoh aja itu ada di sini seperti ini. Grid itu bisa dipakai di bagian tengahnya itu. Itu termasuk dari grid. Tapi, desainnya berbasis maksudnya dasarnya tidak, vertikal dan horizontal. Ini desainnya mengikuti, kubah, gitu kan ya. Nah, eee, mari kita cari lagi, contohnya seperti apa lagi. Sebentar, semoga masih ada. Nah, oke. Nah, seperti ini. Nah, ini juga termasuk, desain grid ya, tapi dia base-nya adalah di atas HAM yang bentuknya, seperti panah ya, ini kan panah, oke. Nah, itu adalah grid. Oke, mungkin sampai situ aja, nanti kita coba searching-searching yang lain juga. Nah, sekarang mari kita mulai gimana sih Mbak Uli bikin grid itu, kayak mana bentuknya. Oke, nah bentukannya adalah seperti ini. Kita gambar dulu, memasang pola, kita kemarin udah belajar yang namanya bikin garis ya, garis horizontal dan garis vertikal. Oke, sekarang kita bikin garis horizontalnya dulu, atau vertikalnya dulu boleh. Ini garis horizontalnya. Kalau Mbak Uli pakai teknik yang namanya drip and drag atau teknik melayang. Jadi begitu henanya jatuh, itu proses mencetnya, oh nggak terlalu deket ya, oke. Proses mencetnya, dipencet dulu, henanya dijatuhin, kemudian henanya ditarik. Tapi bagian tangannya bergeser pelan-pelan. Oke, terlihat henanya mengambang saat ditarik. Oke. Kalau ada mau pertanyaan boleh ya. Itu ditulis dulu di kolom chat. Oke. Kemudian kita menghubungkan. Kalau nggak bisa langsung, boleh pelan-pelan dulu. Oke. Nah, ini posisinya adalah, atau, persegi panjang. Oke. Yang paling simpel dari grid adalah kotak-kotak. Ya, yang paling simpel dari grid atau biasanya disebut dengan netting.
Nah, net ini seperti apa? Ada yang 1:1, 1:1, atau 2:1, atau 2:2. Boleh yang seperti apa aja boleh, atau 3:1 boleh. Oke, ini kita 1:1 dulu. Oke, ini kita bagi garisnya, kolomnya kita bagi ya, supaya nanti teman-teman bisa lihat perbandingannya. Oke, di sini kita tambahin 3:1. Nanti teman-teman baru bisa ngebayangin, oh begitu, oke. Nah, sekarang yang pertama dulu nih, kolom yang pertama. Oke, kolom yang pertama 1:1. Pencet, kemudian letakkan. Pencet, tarik, letakkan. Itu ya. Nanti henanya akan menyentuh permukaan, medianya dengan sendirinya. Yang penting kita, jangan goyang-goyang. Oke. Nah, dari sini ada, macam-macam ya bentuk kotak di dalam sini, ada yang bentuknya kotak, ada bentuknya yang diamond. Oke, nah ini yang kotak dulu ya kita pelajarin. Yang kotak ini berarti kan sudutnya siku nih. Siku berarti kita ambil aja nih paling mudah dari sini. Oke, semoga bisa teman-teman bisa lihat. Yang ini kita lanjut, jangan lupa jarak garisnya. Oke, pencet, tarik, taruh. Pencet, kok kuat sambil ditarik, taruh. Pencet, tarik, taruh. Ini net 1:1. Oke, kita buat 2:1. 2, 1. 2, 1. Nah, gitu terus 2, 1, 2, 1, 2, 1. Jangan lupa kalau untuk bikin sudut siku cari yang terdekat. Jangan lupa kita mulai dengan 2 tadi. Jaraknya 1. Terkadang lupa. Oke, pasti ada yang, 1, 1, oh iya lupa ini garisnya 2. It's okay. Take your time gimana caranya harus membuat, desain itu sama. Oke, nah dari sini udah dapet, nanti akan bisa kita kombinasiin lagi. Ini kan kosong, kosongan nih, kosongan ya. Nanti kita tambahin, bisa ditambahin dot, kita bisa tambahin daun, bisa. Tergantung dari segede apa gridnya, segede apa, netnya. 2:2. Oke. Nah, kalau 2:2 berarti seluruh garisnya 2. Dari garis yang horizontal maupun vertikal semuanya 2. Kalau 3, berarti garisnya 3, depannya 1. Oh iya, bagian ini nggak boleh ngebut, harus pelan-pelan. Ini berhubung karena kita durasi, jadi agak sedikit ngebut ya. Materi grid ini semua elemen bisa dimasukin ke dalam grid. Jadi kita tahu dulu penempatannya. Gridnya mau seperti apa. Oke, ini yang 2. Nah, sekarang 3:1, berarti atasnya 3. 1, 2, 3,
1, 3. Dari sini bisa menghasilkan, hampir ratusan ya, hampir ratusan, desain grid. Ini 1, 2, 3, 4, ini udah 4. Bisa ditambahin lagi, garisnya tebal tipis, bisa. 1, 3. Oke, sampai sini paham? Semoga bisa mudah dipahamin ya. Nah, dari sini hasil netting ini bisa kita kombinasiin dengan titik. Kemarin udah belajar sama Mbak Siska belajar bikin titik ya. Oke, titik itu nggak boleh yang bukan nggak boleh ya, saya sarankan untuk, tidak memegang konnya secara miring, oke. Nggak miring begini, tapi harus tegak lurus begini, ya. Supaya apa? Supaya henanya nggak beleber. Maksudnya nggak beleber, nggak kemana-mana gitu bentuknya. Oke, kalau miring, gitu ya. Kalau dia tegak lurus, ini tegak lurus. Oke, dari sini bisa kita kombinasiin lagi, kita tambahin dengan dots. Seluruh pertemuan titiknya kita tambahin dengan dots. Itu bisa banget. Oke, kemudian yang satunya kita tambahin juga dots di tengah-tengahnya. Di garis pertemuan yang satu ya. Nah, yang ini bisa di seluruh bagian, temuannya. Ini yang gedenya. Oke, selain ini kita bisa juga memasukkan grid dengan desain yang lain. Oke, kemarin sudah belajar membuat hump ya, lingkaran dengan hump. Nah, grid itu selain, garis, isiannya selain garis bisa juga, bentukannya lingkaran. Hump, kemarin sudah bikin hump kan, sudah belajar bikin hump? Oke. Kalau mau isiannya begini aja bisa. Oke, ini kita bagi 2 lagi, supaya kita bisa dapat banyak banget desain. Oke, selain ini, teman-teman juga bisa bikinnya abstrak. Oke, sekarang kita buat coba yang besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil. Oke, ini grid yang lingkaran. Ini yang kecilnya. Oke, bisa di random ya guys. Oke, mau mulainya dari ujung dulu boleh. Dari mana aja boleh. Asalkan kita mix nanti gridnya besar dan kecil. Oke. Kalau teman-teman susah membuat yang namanya
lingkaran bisa teman-teman kasih plus dulu. Kemudian menghubungkan garis yang ujung-ujung dengan yang plus tadi, sehingga membentuk lingkaran yang bagus ya maksudnya. Oke. Yang kecil ya udah buatnya kecil berarti. Sampai sini ada pertanyaan? Dan belajar desain grid ini teman-teman harus bisa melatih mode kesabaran. Selain ke gaya aku ini bisa juga yang mengarah ke yang lain ya, maksudnya putarannya boleh tuh berbeda-beda boleh. Yang penting bulatnya tetap sama, harus ada apa namanya, harus bulat. Karena desainnya satu nih, bulat. Oke. Nah, sekarang kita buat desain yang berikutnya, lingkaran dengan ham. Oke, kita mulai dari sudut yang sini. Ups, maaf. Oke, ditambahin hamnya. Kalau teman-teman ngeragu untuk besaran hamnya, boleh dikasih garis bantu. Namanya garis bayang. Oke. Buat lagi. Buat lagi garis bantu. Kalau dirasa hamnya takut ada yang panjang pendek. Untuk megang henanya bebas. Kalau Mauli agak di ujung sedikit dan udah pasti henanya pasti agak sedikit melewat ya. Tergantung dari size tergantung dari size henna cone-nya. Ada yang mau ditanyain nggak nih? Boleh dong sambil ini biar aku tidak merasa aku sendirian. Pelan-pelan, Kak. Oh, Sambil ngerjain. aku
Oh iya, ngobrol dong. Berarti aku ngerjainnya kegebutan ya. Iya. Mode ngebut. Mode ngebut. Mode ngebut. Oke, oke, oke. Udah sampai mana nih? Udah sampai mana nih? Saya baru yang garis-garis di atas. Oke, oke, oke. Kalau nggak selesai yang atasnya, boleh di skip dulu. Nanti setelah kelas boleh dilanjutin lagi. Jadi biar bisa catch up Mbak Uls. Oke. Nah, untuk selanjutnya ya, kita masuk ke teman-teman mungkin pernah lihat yang namanya apa sih batik tuh apa namanya yang bulat-bulat itu aku lupa namanya. Tapi bukan parang. eh Sebentar, coba kita cari dulu di internet apa namanya. Oh, ini batik kaung. Oke. Nah, itu grade termasuk dari grade juga ya. Batik kaung itu. Ini kita lanjut. Oke, tapi bentuknya mungkin agak sedikit teman-teman nggak perlu sekecil yang aku bikin ini ya. Ini sebagai ilustrasi aja. Boleh teman-teman bikin dengan sebesar-besarnya boleh untuk latihan. Nanti lama-lama latihannya diperkecil. Oke. Nah, sekarang ini kita coba yang namanya grid dengan kearifan lokal batik kaung. Batik kaung itu tetap harus ada namanya garis bantu. Jadi kita tetap harus bikin dulu uh, grid ininya. Kita agak gedein, agak lebarin karena bentuk dari kaung itu agak sedikit bulat seperti saya. Kaung itu adalah sebenarnya sih makanya dari kelapa ya, susunan kelapa. Kalau nggak sanggup satu strike gitu boleh setengah-setengah. Oke, nggak sanggup langsung jebret gitu, boleh senyamannya satu dulu boleh, nyambung lagi boleh gitu ya. Nah, ini untuk uh, aduh kaung. Nah, kaung itu kayak apa sih? Dia tuh kayak bulatan-bulatan elips, elips, elips. Gitu ya. Nah, ini melatih kesabaran teman-teman. Karena kita harus ngerjain kalau Mbak Uli biasanya ngerjain yang satu arah dulu. Oke, sudah dapat? Kalau teman-teman mau ngerjain langsung yang begini, 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 gimana tuh Mbak Uli? Nah, begini maksudnya.
Itu juga boleh. Nah, ada juga banyak yang dibuat main ya, maksudnya supaya dia nggak bosen gitu. Pokoknya senyamannya teman-teman. Dari mana mau mulai boleh. Oke, dari sini teman-teman udah dapat namanya motif batik kawung. Tuh. Bisa teman-teman kombinasiin, ada dots-nya di setiap pertemuan. Selain itu, dari kaung ini ada banyak banget, boleh di bagian tengahnya boleh diisi. Nah, ada apa nih? Ada serangga. Maaf ya guys, dia ikut live. Isi. Oke, ini adalah grid dengan motif kaung. Next adalah kita bikin grid yang sudah putar dulu. Yang goyang. Nah, ini kita buat grid yang mengisi ham seperti ini. Maaf ya kalau ada suara-suara grad gitu.
Grid ini juga kadang disebut, filling ya, mengisi. Oke, kalau teman-teman kadang punya, ada melihat desain yang seperti ini, kita gambar dulu, garisnya. Ini garis bantu, oke. Nah, dari garis bantu ini teman-teman bisa masukin yang nama kalau ham tadi sudah, sekarang kita masukin elemen daun. Oke, atau boleh deh daunnya align daunnya dibikin agak lebih tebal. Oke. Nah, boleh teman-teman daunnya dari mau kiri dulu atau kanan dulu atau kiri kanan boleh. Ini kita masukin elemen daun. Bikin daun, boleh yang ini namanya one stroke ya, atau satu kali tarikan, atau teman-teman boleh yang namanya, bikin outline dulu, tuh, terus teman-teman isi. Tapi bentuknya akan tidak sama dengan yang one stroke. Kalau one stroke terlihat lebih tebal, kalau bisa agak sedikit di-zoom, dia lebih tebal. Tapi kalau yang diisi, itu terlihat agak sedikit lepek. Kalau ngerasa, "Aduh mau langsung dari sampingnya," boleh. Yang tadi ya, aku lupa, isian tadi, nggak pandai aku bikin isian. Maaf ya guys, berhubung Mbak Oli pandainya yang one stroke, jadi terpaksa kalian one stroke juga ya. Oke, dari sini udah selesai, kita tambahin ornamen-ornamen. Kita bikin garis bantu, oke, terus kita tambahin dots, memperlancar dots-nya. Kecil, kecil, besar, kecil, kecil, besar. Oke, terlihat dots-nya lebih, berbeda ya kalau dia lurus, tegak lurus konnya, lebih menul, lebih gendut, lebih gendat. Oke. Nah, dari sini jangan lupa kita tambahin juga ornamen di sebelahnya. Oke. Nah, baru kita buat lagi yang daun selanjutnya. Wah, udah 20, 40 aja nih. Ya kalau nggak ngebut kita dikit banget desain gridnya, harus ngebut ya. Jadi nanti boleh dilanjutkan mana yang, teman-teman, ngerasa tertinggal, boleh dilanjutkan.
Nanti yang penting teman-teman ngerjain barengan ini. Barengan sama Mbak Ulin nih ngerjainnya. Oke, jangan lupa tambahin lagi garisnya. Oke, kita lanjut ya. Udah 20/1 nih. Ganti rugi. Ganti rugi. Oke. Nah, kita skip ya. Oke, desain selanjutnya bisa teman-teman masukin yang hampir sama kayak ini juga. Tapi teman-teman bisa masukin apa namanya, ham yang kecil-kecil. Oke, kita bikin garis dulu, garis tipis di sini, dan garis tipis lagi sebelah sini. Oke. Nah, dari sini teman-teman bikin hamnya 2, yang di sini 2, yang di sini 1. Nanti teman-teman bolehlah bikin kotak yang lebih gede lagi ya. Oke, ini dulu. Oke. Oh, maafkan saya, tak terlihat. Ayo pada kemana? Oke, ini udah dapet. Sekarang yang terakhir, ini yang di tengah-tengah. Nah, garis ini boleh teman-teman garis. Nanti kalau digabungin itu udah jadi apa namanya, desain grid. Untuk ornamen yang ini boleh ditambahin dots. Gitu ya. Oke, kita next. Aduh, tisu. Ini udah dapet. Sekarang kita coba lagi ya agak sedikit lebaran. Jangan lupa ini dibikin lebar ya. Ini yang kucentang ini dibikin lebar ya. Dibikin kayak gini, lebar.
Oke. Nah, selain yang seperti ini, grids juga ada, sebagai titik-titik aja, oke. Yang penting dia, tahu awal mulanya. Dibikin garis bayang dulu. Oh, lebih dekat. Ini kita bentar ya, dekat. Oh, hop. Apakah terlihat dengan jelas? Mana kameranya? Oke, jelas. Ini kita garis titik-titik juga. Oke. Nah, dari sini teman-teman bisa yang namanya membuat kubah di dalam grid. Yang penting teman-teman harus bisa membuat bayangan dulu, terlebih dahulu. Oke, dari sini kita buat, ini titiknya, oke, pertemuannya ke sini. Kena deh. Oke. Ini akan ke sini. Jadi dia berlawanan seperti itu. Ini agak sedikit tricky ya. Oke, kalau teman-teman udah ada bayangannya. Oke, ini ke atas. Oke. Mau dibikin apa desainnya? Boleh banget desainnya, daun yang tadi, ada kita bikin daun yang ini nih, tapi kita masukin daun yang ini nih. Oke? Oh, goyang, geger. Oke, untuk finishing up-nya, boleh yang bagian sini dikasih titik gede, kecil. Yang lain juga tetap sama. Sorry. Kita bikin beda aja desainnya. Jadi kita bikin selang-seling ya. Tuh. Berarti yang ini adalah daun panjang.
Oke, yang ini kita bikin tetap sama, selang-seling. Ups, yang ini berarti daun. Jadi desainnya nanti akan terbentuk seperti persilangan gitu ya. Yang ini sama semua, yang ini sama, ini sama gitu. Ini termasuk dari grid. Dari sini ada yang mau ditanyain? Apakah tidak ada? Ini sebagai ilustrasi aja ya. Yang di bawah karena tidak terlihat pangkalnya. Ini hanya sedikit punduk-punduknya aja, tapi tetap harus dibuat karena untuk, keserasian. Tetap sama dibuat. Mhm, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain? Jatuh. Ini kan. Berarti PR teman-teman adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 PR-nya. Ini adalah desain grid. Selain ini juga sebentar. Selain ini juga desain grid bisa juga kalau ini kan lurus ya, daunnya ini lurus. Oke, kita ganti posisinya dulu. Teman-teman ada tadi kan kemarin bikin yang, HAM ya, tapi bikinnya dari bawah dulu. Udah kemarin ya. Ini bonus aja, nggak usah dibuat PR, tapi teman-teman harus tahu nanti, desain ini akan seperti apa gitu kan, pengisiannya gimana, penempatannya, di bagian tangan tuh seperti apa. Oke.
Maaf, lihat kaki. Dari sini boleh banget kalau misalnya mau ditambahin penebalan-penebalan bagian punuk-punuknya ya. Fungsi penebalan ini adalah untuk mempertegas desain. Nah, so ini bonus aja nih, nggak usah dikerjain. Yang penting ada 11 kan ya jadinya. Oke, kita hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang PR ini adalah 10 ini, kemudian 11-nya ada bonus. Kalau mau dikerjain boleh, nggak dikerjain juga nggak apa-apa. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain sebelum kita closing? Jadi teman-teman boleh cetak di kertas hasil print-printan dengan bentuk kotak-kotak. Seandainya teman-teman nggak punya akrilik, teman-teman bisa bikin desain di print atau teman-teman gambar di buku. Teman-teman gambar di buku kayak gini ya. Ini kan sudah ada garis bantunya nih di buku. Nah, teman-teman tinggal isi. Oke. Oke. Nah, desain kotak ini, grid ini polanya, pola awalnya, boleh di print out, boleh dibikin di buku, boleh dibikin di mana aja. Teman-teman boleh bikin gridnya di sini. Mau mendesain apa, seperti apa. Jadi yang 21 tadi, atau teman-teman bisa bikin yang enggak sedikit lebih gede, misalnya gitu ya. Tapi polosan, kotak luarnya aja. Nah, yang ini teman-teman kerjain dengan menggunakan henna. Ini adalah latihan grid namanya. Dari sini teman-teman bisa udah dapet. Jadi teman-teman bisa, oh di situ garis tengahnya. Seperti ini. Tuh. Nah, ini boleh dibikin rose bantet. Rose bantet adalah, aku bilangnya ini rose bantet ya. Sudah ada hasilnya, teman-teman sudah pada ngerjain.
5 lucu deh. Kelopaknya 5 lucu. Oke, ini kita agak sedikit skip. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyain? Sebelum kita closing. Lalu bertanya sesat di jalan ya guys. Jadi kalian sudah bayar, kalian harus bertanya. Nggak boleh nggak bertanya. Kalau nggak tanya, nanti aku bikin PR, suruh kasih PR lagi deh. Grade-nya cukup yang simple-simple aja seperti ini, tapi memang harus tahu dulu pola dasarnya, oke, mau mengarah kemana, setelah itu mau diisi apa. Karena kalau desain grid ini lebih banyak nanti dipakai desain elemen-elemen di desain yang bridal atau yang Indian bridal henna gitu ya, yang dari siku sampai ke pergelangan tangan itu yang benar-benar padat. Mbak, itu kayak mana Mbak ya supaya jadi bulat-bulat kayak itu? Bulat-bulat mana sayang? Titiknya jadi dotnya jadi bener-bener bulat. Kok kalau aku yang pencet tidak ada bulat ya? Lurus, harus lurus. Jadi gini ya. Oke, kita nih. Posisi tangan lurus, jangan begini. Lurus. Harus tegak lurus. Terus kita pencet. Baru lagi kita deketin ya lebih jelas. Nah, ini jelas ya. Jadi dipencet tegak. Dipencet. Jangan bergerak. Oke, kemudian lepas. Itu agak diangkat Mbak yo, konnya. Konnya. Ya, jangan begitu udah nempel, mencet langsung agak ngambangin sayang. Oh. Tuh, bulat. Konnya jangan ditempelin. Kalau dia ditempelin dia ke sisi kan. Nah, jadi agak sedikit ngambang. Oke. Tuh. Terima kasih Mbak. Sama ada lagi yang mau ditanyain mungkin. Poli ini gimana mencetnya, ini gimana mencetnya. Nah, karena kita belajarnya menggunakan henna natural, teksturnya agak berat, mungkin harus tahu triknya dulu ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin dots, tuh, baru diangkat. Taruh dulu, ini taruhnya kayak ada jarak gitu, sedikit. Tapi jangan ditempelin benar-benar ya. Harus ada jarak sedikit aja. Baru dikeluarin. Jangan diangkat. Begitu berhenti kita mencet baru diangkat. Kalau kita masih mencet tapi kita ngangkat, dia jadinya kayak ada buntut. Tuh.
Paham ya? Jadi kayak dia kayak ada buntut. Nah, itu kadang dianya bikin nggak bulat. Kalaupun teman-teman ngangkatnya terlalu tinggi, tuh, jadi dia kayak ada, kayak apa sih, kayak seonggok apa gitu, nggak bulet. Meskipun nanti di background-nya, di latarnya tuh bulat, tapi bentuknya kayak nggak estetik. Oke. Nah, kalau untuk bikin daun, teman-teman bisa dari, posisinya miring. Oke, bikin, batangnya dulu, kemudian pencet kuat-kuat sambil ditarik. Oke, stop, turunkan ke bawah. Tuh, stop, tuh, gas ya. Bikin tulangnya dulu, dipencet sambil ditarik, kuat-kuat, stop, sambil ditarik ke bawah. Sama aja kalau kita bikin dengan menggunakan outline. Nah, kalau kita bikin outline kan mencetnya dari sini tuh, ya. Atau misalnya temen yang ngisi yang 2 yang gede gitu, tuh. Nah, jadi memang benar-benar harus dipencetnya ya benar-benar dipencet. Oh, sini geser sedikit, cet, pas. Oke, ini di-zoom, kelihatan ya? Oke, lepaskan, kemudian tarik. Nah, seperti itu. Jadi ini teksturnya juga kayak, apa ya, kayak bertekstur bertekstur, menonjol, tuh. Dari permukaan kayak ada. Nah, tuh, semoga teman-teman melihatnya dengan baik. Bisa kelihatan ya? Jadi dia bertekstur, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyain sebelum kita closing? Atau mau ditanyain lewat grup juga boleh. Kemarin mau bikin video, pengisian KON dengan menggunakan plastik biasa tuh mohon maaf nggak sempet-sempet, nanti kita, secepatnya dibikin ya. Oke, jangan lupa PR-nya ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini bonus dikerjain boleh, nggak boleh. Isian mana aja teman-teman yang mau isi boleh, tapi kalau dari aku coba teman-teman bikin yang ini dulu, nanti next kita bakal, belajar yang lain lagi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain? Sebelum mau di-close, ada lagi nggak? Enggak, itu ada ukurannya nggak kotak-kotaknya? Apa terserah? Ukurannya sekira-kira aja, jadi mungkin segini boleh ya. Karena baru belajar ya, mungkin sekitar 8 kali 5 senti atau 6 senti boleh, Oke. atau 10 kali 8, soalnya kan takutnya nggak, eee, kalau kecil-kecil kan takutnya nggak maksimal ya, mending kita bikin besar-besar dulu, nanti baru dibuat, kecil-kecil. Kita bikin besar dulu, sekalian kita ngerapiin desainnya, baru nanti kalau dari desainnya udah rapi, kita berusaha untuk mengecilkan ukuran desainnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lainnya?
Nggak ada? Oke. Mbak Uli tutup ya desain grade malam ini. Semoga apa yang Mbak Uli berikan bermanfaat nantinya. Sampai ketemu di minggu depan dengan ini hari apa? Selasa. Oh ya, Kamis. Sampai ketemu Kamis dengan Mbak Siska dan Mbak Uli juga. Insya Allah ikut. Uh, Kalau ada kekurangan, Mbak Uli mohon maaf. Kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanya, boleh di grup bebas ya. Mau tanya apa aja. Oke, Mbak Uli closing ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Bisa nggak sih kok sendiri dulu gitu loh?